Grooming itu hanya sebagian dari kejahatan terhadap anak. Tapi dia dibalut oleh narasi pertemanan, perhatian. Tapi tadi tetap ada udang di balik batu. Nah, udangnya itu ini, Bu. Kekerasan seksual. Yang lagi rame di media sosial, yang dibahas korbannya. Ada nggak yang pernah membahas tentang pelakunya? Sedikit. Kenapa orang dewasa yang dipandang sudah balik, sudah bisa membedakan baik dan buruk, kok masih tetap tega ini melakukan child grooming? Jawabannya ini, Bu. Hawa nafsu hari ini tidak bisa dikontrol. Naluri seksual kita diberi peluang untuk menyimpang. Betul nggak, Bu? Contohnya apa? LGBT, pedofil, sekarang muncul grooming. Ya karena hari ini kita dibebaskan sebebas-bebasnya. Film-film tidak senonoh, bahkan di kartun ada, bahkan di game ada. Rangsangan seksual inilah ibu-ibu yang membuat nafsu manusia gorizah nau yang harusnya membawa kepada kebaikan, tetapi justru merusak. Semua ini terjadi di dalam sebuah sistem hidup bernama sekuler, yang misahin agama dari hidup. Tadi kalau sekuler itu, Bu, fokus pada sanksi. Makanya aturannya berlapis. Karena apa? Fokusnya pada sanksi ketika kejahatan itu terjadi. Tapi trennya makin naik. Kenapa, Bu? Fokus pada sanksi, tapi akarnya dihapus enggak? Enggak. Penyebabnya dicegah enggak? Enggak. Dalam kacamata Islam, Ibu, child grooming itu dicegah. Pencegahannya gimana? Pencegahannya melalui Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Masih bulan Sya'ban ya Ibu. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan menyampaikan kita di bulan berapa hari lagi Ibu? 10 kurang lebih ya. 10 hari lagi. Oke. Tadi Bu Ai menyampaikan kita akan sharing-sharing soal child grooming. Sebelumnya sudah kenal saya Ibu? Sudah, alhamdulillah. Terkenal. Nanti bukan untuk kepentingan terkenal ya. Kita saling sapa di jalan kalau bertemu insya Allah ya. Baik Ibu-ibu, tadi Bu Ai menyampaikan tentang child grooming. Sama nggak sama nge-grooming kucing Bu? Nengnya Teh Veta ini kemarin nanya, sama nggak child grooming sama nge-grooming kucing? Sama nggak Bu? Ada yang punya kucing? Ada. Di grooming nggak Bu? Di grooming. Biar apa? Biar cakep, biar sehat, nggak kutuan ya. Biar bulunya bagus ya. Biar aman dipegang-pegang karena sehat ya. Itu kalau kucing Bu. Kalau child grooming, anak-anak diapain? Disisir bulunya enggak ya? Kalau child grooming, anak-anak bener kata Bu Ai tadi udah di-spill sedikit ya. Dideketin, ditemenin. Mereka menjadi teman curhat anak-anak kita gitu ya. Dijajanin gitu. Tapi ternyata kata Bu Ai tadi ada udang di balik. Ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu ya. Jadi itu semua untuk maksud dan tujuan tertentu. Tadi sudah di-spill sama Bu Ai. Untuk tujuan eksploitasi. Nah, child grooming ini kembali menjadi perbincangan memang setelah ada buku berjudul Broken Wings ya. Buku yang ditulis oleh seorang artis dulu ya, yang sekarang sudah
menikah kembali. Tapi kita tidak akan membahas tentang buku tersebut, tapi pembicaraan child grooming ini memang sedang rame di mana, Bu? Di TikTok rame, di Instagram rame. Nah, ternyata child grooming ini juga dinotis sama pemerintah, ya, sama Kementerian Perempuan dan Anak. Ya, ini Bu. Nih, dinotis ya Bu. Cuman peristiwa ini nih katanya, Menteri PPPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, ya Bu, mengingatkan bahaya child grooming. Berarti fenomena ini ada nggak Bu? Ada, tapi banyak atau sedikit? Banyak. Tapi dia seperti gunung di tengah laut. Nggak kelihatan Bu, yang kelihatan 1-2 kasus. Tapi sebenarnya kasusnya banyak. Di bawah permukaan air itu banyak sekali. Tapi yang rame karena ada sebuah tulisan, gitu ya. Tapi Komnas Anak itu merilis data bahwa kekerasan terhadap anak setiap tahun cenderung meningkat. Nah, salah satu bentuk kekerasannya itu namanya child grooming. Berarti kita sharing hari ini karena sama-sama khawatir. Betul, Bu? Kita harus samakan dulu nih tujuan kita datang ke sini. Ibu-ibu khawatir nggak anak-anak kita terjebak pada child grooming? Khawatir nggak, Bu? Khawatir. Saya juga khawatir. Teman-teman Kak Iha di sini juga khawatir. Makanya kata Bu Ai tadi, makanya temanya diangkat. Karena child grooming ini yang lagi rame di media sosial, yang dibahas korbannya. Betul, Bu? Kasihan ya, ternyata dia teh dulu di grooming. Ayo, negara harus bikin undang-undang. Undang-undangnya banyak, Bu. Ya kan? Yang sekarang sedang diramaikan adalah siapa? Korbannya. Ada nggak yang pernah membahas tentang pelakunya? Sedikit. Yang lebih banyak dibahas adalah korbannya, anak-anaknya. Tapi sedikit yang membahas tentang anaknya. Jarang yang mempertanyakan ini. Kenapa kejahatan ini kok makin banyak? Kenapa orang dewasa yang dipandang sudah balik, sudah bisa membedakan baik dan buruk, kok masih tetap tega ini melakukan child grooming? Apa sih sebabnya? Jarang Bu yang mempertanyakan ini. Yang banyak dibahas adalah korban. Dan korban itu makin banyak berjatuhan. Ibu-ibu kalau saya tanya, ibu-ibu lebih senang mencegah anak sakit atau nyimpen duit untuk anak kalau udah sakit? Nah, mencegah ya. Nah, maka pertanyaan ini itu tujuannya supaya kita tahu sehingga kita bisa mencegah. Ada undang-undang tentang kekerasan terhadap anak tuh hari ini banyak, Bu. Bertumpuk-tumpuk dan berlapis-lapis. Tetapi kejahatannya berkurang atau tidak? Enggak, Bu. Bertambah malah. Padahal undang-undangnya banyak atau sedikit? Banyak, Bu. Ya kan, kekerasan anak di ruang digital. Banyak undang-undangnya. Sekarang mau muncul lagi undang-undang PP Tunas. Buat apa? Ngelindungin anak di media sosial. Tapi kejahatannya makin bertambah. Wah, makin mengerikan Ibu. Makanya yang kita sharing di sini adalah upaya pencegahan. Sepakat nggak Ibu? Atau sepakat? Kita nggak ribut pada saat kejadiannya terjadi, kejahatannya terjadi. Ayo kita melakukan upaya untuk mencegah. Kalau sudah dicegah, insya Allah nanti berkurang dengan sendiri. Masalahnya sekarang nggak dicegah, tapi kita ribut saat kejahatan itu terjadi. Anaknya udah jatuh jadi korban. Oke ya? Nah, tapi sebelumnya, ini Bu. Grooming itu hanya sebagian dari kejahatan terhadap anak. Kejahatan terhadap anak itu banyak jenisnya. Contoh ya Bu ini. Kekerasan fisik ada, yang pelakunya bisa juga orang terdekat ya. Kekerasan fisik mah. Mukul,
gitu ya. Menampar, menendang, membakar, ada nggak Bu? Ada. Kekerasan psikologis, kekerasan yang merusak mental. Menghina, membentak, mengancam, membanding-bandingkan. Pernah ngerasain Bu? Pernah ya, waktu kecil. Ya, merendahkan, tidak percaya, gitu ya. Kemudian ada kekerasan seksual, pemaksaan, pelecehan, pemerkosaan. Kalau ini mah ketika terjadi pelecehan pemerkosaan mah memang itu kejahatan. Nah ini Bu, kekerasan seksual hari ini itu bukan hanya pelecehan dan pemerkosaan, tapi ada grooming. Dideketin dulu, dijajanin dulu, dijadiin tempat curhat dulu, ya. Anak-anak yang tidak punya relasi baik di dalam keluarga itu mudah sekali, ya. Dekat dengan orang yang orang itu dia rasa sefrekuensi sama dia, mau nerima curhatannya, ya kan? Ngeri nggak Bu? Ngeri. Nggak perlu ketemu ini mah. Di mana? Di sosmed. Mereka punya dalam tanda kutip orang tua lain selain kita. Ibu pernah ngecek nggak sosmed anaknya? Ya. Dan saya menemukan ini, kasus-kasus seperti ini. Ternyata dia punya kakak di sosmed. Tempat apa? Curhat. Ya. Nah, jadi grooming ini sebenarnya kejahatan seksual atau kekerasan seksual, tapi dia dibalut oleh narasi pertemanan, perhatian. Ya. Baik, maksudnya baik, Bu, tapi tadi tetap ada udang di balik batu. Nah, udangnya itu ini, Bu. Kekerasan seksual. Kemudian kejahatan lain banyak ya, ada penelantaran, ada kekerasan seksual, ada SS sosial, ada bullying, ada label, kamu mah memang bandel, kamu mah memang gak bisa apa-apa. Nah itu kekerasan sosial. Ya, anak-anak bayi sekarang sudah main medsos, betul Bu? Siapa yang mainkan? Orang tuanya. Terus dapat like, dapat lope-lope, cuan itu kalau viral, ya nggak Bu? Ya, padahal masih bayi, ya. Nah, hari ini grooming ini Bu semakin subur ya ketika apa? Ketika media sosial hari ini menjadi tempat hidup manusia selain dunia nyata. Benar nggak Bu? Habitat manusia sekarang selain dunia nyata di mana? Dunia maya. Itu habitat kita hari ini, betul? Betul. Nah, grooming ini namanya grooming online ya. Itu juga tumbuh di dalam ruang-ruang digital atau media sosial. Nah, ini akibatnya. Kalau grooming ada trauma berat, ada gangguan psikologis, gangguan mental ya. Kemudian ketakutan dan lain sebagainya. Semua kekerasan hari ini ada atau enggak Ibu-ibu? Ada atau enggak? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak Bu. Komnas Anak aja ngerilis trennya makin naik. Gak ada tren turun kekerasan terhadap anak. Trennya naik terus. Di tengah apa Ibu-ibu? Di tengah upaya perlindungan digencarkan, justru trennya naik. Aneh gak? Hukumnya makin banyak, berlapis-lapis, trennya makin naik. Nah ini anomali, kok bisa? Hukumnya makin banyak, trennya naik. Iya kan? Nah, tadi jadi anak-anak itu sekarang mengalami berbagai macam bentuk kekerasan. Mengapa? Kok makin banyak, trennya makin naik? Kok orang dewasa ini tega ya? Kok para lelaki dewasa ini tega ya sama anak-anak? Jawabannya ini Bu. Hawa nafsu hari ini tidak bisa dikontrol. Kenapa tidak bisa dikontrol Bu? Kenapa hawa nafsu hari ini tidak bisa dikontrol? Hawa nafsu itu ya salah satunya adalah namanya naluri seksual. Dalam Islam dikenal sebagai gorizah nau. Ini tuh gak bisa dibuang Bu. Ini tuh software. Kalau komputer mah. Kalau softwarenya dilepas komputernya nyala nggak? Nggak nyala Bu. Manusia itu punya naluri sebagai softwarenya. Kenapa Allah kasih naluri seksual? Kalau naluri seksual itu hari ini
menimbulkan berbagai macam mudarat. Masa Allah nggak sayang, Bu, sama kita? Masa Allah memberi naluri untuk keburukan? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bu. Lalu untuk apa Allah itu memberi naluri itu? Supaya kitanya nggak punah di atas bumi ini, Bu. Ibu, kalau nggak dikasih saya, kalau nggak dikasih naluri seksual, kira-kira tertarik nggak sama lawan jenis? Enggak. Kalau nggak tertarik, kira-kira terjadi perkawinan nggak? Enggak. Kalau tidak terjadi perkawinan, kira-kira ada generasi yang lahir nggak? Enggak, Bu. Jadi kalau Allah tidak memberi kita naluri seksual itu, ya kita, habis kita mati, udah kosong. Nggak ada pewaris ya. Nggak ada CEO. Enggak ya, Bu. Pada nonton Dracin nggak, Bu? Banyak CEO bertebaran di situ ya, Bu ya. Nah, jadi naluri seksual itu tidak terkontrol, Bu, hari ini. Harusnya dikontrol atau enggak? Dikontrol. Tapi gaya hidup kita hari ini tidak membuat naluri seksual kita itu terkontrol. Justru hari ini naluri seksual kita diberi peluang untuk menyimpang. Betul nggak, Bu? Betul. Penyimpangan naluri seksual banyak nggak, Bu? Banyak. Contohnya apa? LGBT, pedofil, sekarang muncul grooming. Ya, kenapa? Ya karena hari ini kita dibebaskan sebebas-bebasnya. Tubuhku adalah milikku. Begitu kan hari ini? Gak usah ngatur-ngatur nutup aurat deh. Gak usah. Karena ini milik saya. Maka dengan gaya hidup yang seperti ini, naluri ini menjadi apa, Bu? Liar. Ketika naluri itu menjadi liar, maka dia turun martabatnya. Seperti apa, Bu? Binatang. Ya. Padahal Allah kasih naluri ini dengan tujuan mulia apa enggak? Mulia. Faktanya hari ini justru dia menjadi liar. Bahkan turun sampai pada level binatang. Setuju nggak Ibu ini? Fakta ini? Setuju, Bu. Orang banyak faktanya. Sekarang manusia itu ketika dia memuaskan naluri seksualnya, udah nggak lagi sama manusia. Sama apa, Bu? Sama benda. Sama binatang, Bu. Nauzubillah min. Ada nggak fakta ini? Ada, meskipun mungkin di Indonesia belum ada. Tapi di luar sana mungkin sudah ada. Dan kenapa terus ada? Karena cuan. Konsumennya ada, maka diproduksi terus. Ngeri nggak, Bu? Anak-anak kita hidup di dalam lingkungan yang dimana hawa nafsu itu tidak terkontrol. Aman nggak anak kita? Enggak, Bu. Ngomong enggak sambil nangis ya, Bu. Kalau kita nggak ada di sini sekarang, mau jadi apa anak-anak kita ini? Selamat nggak kira-kira? Kan itu yang ada di kepala kita akhirnya. Benar nggak, Bu? Yang kedua, hari ini anak itu bukan lagi jadi amanah. Anak itu aset. Anak itu komoditas. Sehingga ketika dia menjadi aset dan komoditas, ya dia diperlakukan seperti aset, dijaga. Tapi di dalam pikirannya kira-kira menghasilkan apa ya kira-kira ini mah? Anak-anak ini kira-kira. Maka jangan heran kalau hari ini yang namanya perdagangan anak yang nggak ada habisnya. Karena dalam kehidupan kita hari ini, orang memandang anak itu bukan amanah tapi komoditas. Ya, seolah-olah dilejitkan potensinya. Ternyata itu bentuk eksploitasi. Viral. Akhirnya apa? Ya menghasilkan uang, Bu. Apalagi dengan dunia digital hari ini. Anak kecil, Bu, duitnya udah miliaran. Kenapa? Setiap kali dia bikin video, viral. Setiap kali dia bikin video, viral. Anak kecil, Bu. Ibu pernah lihat gak YouTube anak-anak kecil itu yang ditonton sampai jutaan orang? Nah, benar gak? Jadi itulah keadaan anak-anak kita hari ini. Bukannya dijaga untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, karena anak itu adalah titipan. Betul gak, Bu? Tetapi dieksploitasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung.
Saya tidak dalam posisi menyalahkan ya teman-teman yang atau orang-orang yang kemudian apa istilahnya ya, bayi-bayi lucu. Saya juga senang nonton konten bayi lucu sih sebenarnya. Tapi bersama dengan itu kasihan juga. Kan yang paling harus kita pikirkan seperti tadi yang dibacakan oleh Mbak Ifah, bahwa kita tidak boleh meninggalkan anak dalam keadaan lemah dan menjaga anak dan keluarga kita dari api neraka. Dan itu yang harus ada di kepala kita. Mempertanggungjawabkan ini amanah. Anak tuh amanah. Ya. Anak ini akan menuntut kita kelak di akhirat bagaimana cara kita mengurus dia. Karena ada kisahnya ya. Orang tua yang akan dimasukkan ke dalam surga di stop dulu karena anaknya ternyata nggak pernah sholat dan komplain gitu, orang nggak pernah diajarin kok sama ayah ibuku gitu. Jadi ini hilang, amanah untuk bertanggung jawab di hadapan Allah itu sudah tidak ada, sudah dikhianati. Banyak ya Bu ya fenomena ini. Orang-orang dewasa itu yang memanipulasi dan menipu anak-anak, termasuk child grooming ini. Awalnya adalah nafsu yang tidak terkontrol, lalu kemudian ketika dia menyalurkan nafsunya gitu ya kepada anak-anak dengan cara memanipulasi. Kalau dengan cara jahat misalnya melecehkan atau memperkosa gitu, kan dilaporin ya Bu ya, jelas itu kejahatan, memaksa. Sekarang para pelaku child grooming ini bilang, enggak kok, anaknya happy-happy aja. Kita mah cuman bercanda, berkawan, bercanda, anaknya mau kok. Bahkan pada level eksploitasi secara seksual, secara materi gitu ya. Mereka bilang, anaknya mau kok, anaknya suka. Karena sudah di grooming ya, sudah ditundukkan anaknya. Jadi disuruh ngapa-ngapain mau. Nah, orang-orang dewasa hari ini tega Bu melakukan ini. Memanipulasi anak-anak. Dengan relasi kebaikan awalnya ya, dibantu. Ya kan? Tadi saya bilang dijajanin, diperhatiin, dimengerti. Coba Bu. Fungsi-fungsi kita sebagai orang tua udah diambil alih. Tapi ternyata untuk kepentingan ini manipulasi. Mengeksploitasi dia. Terjadi ini? Terjadi Bu. Banyak sekali terjadi. Perdagangan anak. Epstein kemarin, mungkin yang mengakses media sosial Bu. Lagi rame ya, file-file orang dari Amerika sana yang bocor atau sengaja dibocorkan. Yang isinya tentang kegiatan seksual dan eksploitasi anak. Untuk kepentingan seksual. Ngeri banget. Terjadi. Ya mungkin ibu-ibu nanti kalau mengakses media sosial, apa sih Epstein? Lah itu salah satunya. Ya, anak-anak yang dijadikan sebagai objek manipulasi seks untuk kepentingan seksual. Ya. Kemudian menyakiti yang lemah. Orang-orang dewasa hari ini, Bu, memang kehidupan kita hari ini sudah menghilangkan banyak empati kita. Ya kan, Bu? Orang-orang yang udah gak peduli lagi dengan rasa kasihan. Kenapa? Tadi tuh, nafsu yang tidak terkontrol itu membuat orang hilang akal. Sehingga apa? Tega nyakitin yang lemah. Anak-anak itu lemah atau kuat, Bu? Lemah. Ya namanya anak-anak kan di bawah perlindungan orang dewasa. Betul ya, Bu ya? Faktanya justru orang-orang dewasa inilah yang nyakitin dia. Banyak yang kayak gini, banyak Bu. Nah, saya baru memaparkan situasi kita hari ini. Tapi jangan stres dulu. Ya, emang dibikin stres di awal ya Bu ya. Insya Allah nanti ada solusinya. Nah, ini yang paling berbahaya Bu. Rangsangan visual. Saya menemukan banyak ini. Ya, karena saya beraktivitas di dunia pendidikan anak ya. Jadi saya menemukan yang begini tuh banyak Bu. Anak-anak nyimpen, anak-anak nyari, anak-anak mengakses. Banyak bahkan orang tuanya nggak tahu. Ketika saya panggil, Ibu tahu anaknya nyimpen video porno Bu? Enggak Bu. Nggak pernah ngecek HP anaknya? Enggak. Ketahuannya di mana Bu? Di sekolah. Ketika HP-nya disita. Atau ketika dirazia, muncul ini.
Rangsangan seksual inilah ibu-ibu yang membuat nafsu manusia gorizah nau yang harusnya membawa kepada kebaikan tetapi justru merusak. Kenapa? Ada ini, rangsangan visual. Film-film tidak senonoh. Betul, Bu? Bahkan di kartun ada. Bahkan di game ada. Bayangkan, Bu. Anak ibu main game, tiba-tiba muncul iklan. Set. Iklannya cuma beberapa detik, Bu, hilang. Pas ditanya, tadi ada iklan ini enggak, Mas? Enggak. Ada iklan cewek lewat enggak? Enggak, gitu. Nah, ini yang secara individual tuh kita kerja keras, Bu, di sini. Nyetop rangsangan itu supaya anak kita tidak terpapar. Susah enggak, Bu? Susah, Bu. Gimana? Mau nemenin dia main HP 24 jam atau cucian gimana? Masak gimana, Bu? Belum lagi acara arisan, cucurak, dan lain-lain. Gimana itu nemenin anak 24 jam main HP? Kan gak bisa. Padahal rangsangannya muncul dari situ. Nah, kita gak bisa dong nemenin mereka 24 jam. Acara kita juga banyak. Kita bukan pengangguran ya gak, Bu? Nah tuh, acaranya banyak bener ya. Iya. Nah, kita mah pengacara ya, Bu. Pengangguran banyak acara. Acara pengajian. Bener gak, Bu? Gitu. Nah, kita sudah berusaha maksimal di sini. Tetapi rasanya hari ini nggak cukup ya, Bu. Nggak cukup. Tetap anak kita kepapar sama ini. Rangsangan visual. Ya. Selanjutnya, apalagi kira-kira? Sudah? Sudah semua. Nah, ibu-ibu, oh iya habis ya kayaknya. Ini semua bisa ada karena satu kata yang di bawah itu, ibu. Namanya sekulerisme. Kita hidup hari ini di bawah bayang-bayang sekulerisme. Apa, Bu, sekulerisme, Bu? Sekulerisme itu adalah misahin kehidupan manusia dari ajaran agama. Ketika ajaran agama itu cuman dijadikan sebagai urusan pribadi, alias ibadah, alias sholat, alias puasa Ramadan, alias haji dan teman-temannya itu, zakat fitrah dan lain-lain, maka kehidupan manusia, kehidupan kita hari ini diatur oleh selain aturan Allah. Aturan apa, Bu? Kira-kira, Bu? Sebenarnya ada satu lagi ya. Ada satu lagi sebab namanya relasi keluarga yang materialistis. Ini, Bu. Nah, ada itu ya, Bu ya, relasi keluarga yang materialistis. Contohnya gimana? Bapak, Ibu pergi pagi, pulang tengah malam, pulang malam, pulang pagi, bahkan nggak pulang. Buat apa, Bu? Duit. Tapi memang perlu duit ya, Bu? Aduh, nyekolahin anak di sekolah yang bagus. Murah apa mahal? Mahal. Dapat pelayanan kesehatan yang bagus, murah mahal? Apalagi BPJS-nya dikoreksi ulang ini kan. Ya, orang mau masuk rumah sakit balik badan jadinya. Nah, gitu, Bu. Jadi emang segala rupa serba cuan, serba uang. Sehingga banyak keluarga kemudian kehilangan waktu untuk membangun kehangatan dan bonding sama anak. Yang penting kasih makan deh. Yang penting sekolahin deh. Yang penting bajunya dikasih yang bener. Ya nggak, Bu? Yang bagus. Jangan compang-camping. Udah cukup. Tetapi hubungan kita dengan anak kosong. Sehingga masuklah ini para orang tua palsu ini, kakak-kakak palsu ini dalam hati anak-anak kita. Anak-anak kita ngerasa diperhatiin, dipuji. Ih, kamu cantik banget sih. Ada udang di balik batu. Ih, kamu keren banget sih. Ada udang di balik batu. Tapi anak-anak kita apa? Ih, si omnya baik. Ih, si kakaknya baik. Gitu nggak, Bu? Padahal sebabnya dari ini ya, Bu ya. Nih,
Materialistik. Udah nggak salah, orang hari ini apa-apa cuan ya Bu. Pipis aja cuan. Iya. Kamar mandi bayar. Nah itu. Ditemenin duitnya banyak gitu Bu. Jangan atuh ya. Nah, jadi gara-gara ini kita tidak punya waktu membangun bonding dengan anak. Bapak Ibu sibuk kerja. Kita mungkin ada yang bilang enggak bonding saya bagus sama anak-anak, komunikasi lancar. Iya, tapi berapa persen dari ratusan juta rakyat Indonesia ini? Berapa persen sih yang kondisinya ideal kayak gitu? Punya duit, hubungan dengan keluarga bagus, ya kan? Relasi dengan anak bagus. Berapa persen dari ratusan juta orang Indonesia? Ya kan? Kalau mikirnya, keluarga aku baik-baik aja. Gimana dengan keluarga yang lain? Emang kalau anak-anak kita sudah bagus di dalam rumah, ketika dia keluar rumah dan situasinya tidak seperti di rumah, kebalikan dari apa yang ada di rumah, emang anak-anak bakal selamat, Bu? Enggak. Gak bisa solih sendirian, itu enggak begitu rumusnya. Anak kita solih kalau lingkungannya solih. Iya. Iya. Dikatain soalim malah, baru keluar pintu. Pak Ustadz, soalim, udah urus aja keluarga kamu, jangan urus yang lain gitu. Aduh, iya. Nah itu individualisme ya Bu. Islam tidak mengenal individualisme. Jadi ibu-ibu inilah faktor-faktor yang menyebabkan dan memudahkan dan menyuburkan munculnya child grooming. Semua ini terjadi di dalam sebuah sistem hidup bernama sekuler yang misahin agama dari hidup, yang misahin aturan-aturan Allah dari kaum muslimin. Aturan itu dipersempit hanya untuk persoalan ibadah ritual. Sholat, puasa Ramadan, zakat fitrah, haji, cuman segitu-gitu aja. Sodakohnya mana dikumpulin. Tapi kamu gak boleh hidup pakai cara Islam, itu sekuler. Ya gak Bu? Katanya mau dibentuk lembaga untuk ngurusin dana umat. Dana umatnya diambil, tapi ajaran agamanya gak boleh dipakai. Ibu mau? Saya emang gak mau. Ya, jadi kita sekarang hidup di mana aturan agama itu dipersempit hanya untuk wilayah ibadah. Ngasuh anak gak usah pakai aturan agama. Kita ngajarin anak ya Bu, di rumah. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Nah, kemudian anak-anak diajarin di luar. Semua agama sama. Kebenaran itu relatif. Sesuai dengan POV masing-masing. Terus ibu disuruh bayar. Pas anak-anak kita dididik seperti itu. Gimana Bu? Sedih kalau saya mah. Di rumah anak-anak kita didik. Nah, agama yang diterima di sisi Allah itu Islam. Nah, di luar dikasih tahu. Enggak, semua agama enggak apa-apa kok ngucapin. Nah, gimana tuh? Dan kita membayar untuk itu. Iya. Salam bagi kaum muslimin adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksimalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tiba-tiba enggak boleh. Harus berapa salam itu enggak tahu. Ya. Diajarin. Gimana tuh Bu? Dan kita bayar lagi buat itu ya enggak? Nah, itu tantangan kita hari ini Bu. Nih, tantangan ini, sekuler ini. Ya. Padahal Assalamualaikum itu Masya Allah itu doa ya Bu ya. Ketika kita ngedoain saudara kita ketika bertemu. Iya enggak? Jadi sedih gini ya Bu ya. Enggak ya Bu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi faktor-faktornya ya Bu yang menumbuhkan, menyuburkan, memudahkan lahirnya para pelaku
child grooming. Silahkan tolong. Oh ini. Nah, kalau tadi kita udah tahu sebabnya child grooming itu apa, beda sama grooming kucing ya, Bu. Nah, kita sekarang mau bicara dari POV Islam. Karena kita adalah ibu-ibu muslim. Dalam kacamata Islam ibu-ibu, child grooming itu dicegah. Ada sanksi nggak? Ada. Namanya nanti takzir. Tapi di dalam Islam, upaya yang paling banyak supaya tidak terjadi child grooming adalah dicegah. Kalau sekarang dicegah mah enggak ya Bu ya? Rangsangannya diperbanyak. Ayo nonton gitu. Ya enggak Bu? Ayo udah cari uang aja, enggak usah. Pendidikan anak serahin ke sekolahnya. Gitu enggak Bu? Iya, dari sekolah bukan laundry ya Bu. Kasihan tuh yang di sekolah. Ya, guru-gurunya udah kalang kabut memperbaiki karakter anak-anak kita. Nah, dalam kacamata Islam, bedanya dengan yang sekuler tadi, kalau sekuler itu Bu, fokus pada sanksi. Makanya aturannya berlapis. Banyak banget aturannya. Karena apa? Fokusnya pada sanksi ketika kejahatan itu terjadi. Ini jawaban yang dari pertanyaan saya tadi. Hukumannya berlapis-lapis. Peraturannya bertumpuk-tumpuk, tapi trennya makin naik. Kenapa Bu? Fokus pada sanksi, tapi akarnya dihapus enggak? Enggak. Penyebabnya dicegah enggak? Enggak, malah dibanyakin karena cuan ya Bu. Ya benar, peraturannya bertumpuk-tumpuk, tren kejahatannya makin naik, meningkat. Ini jawabannya ya Bu ya. Nah, kalau di dalam Islam, child grooming supaya tidak tumbuh subur, supaya tidak muncul, dia dicegah. Meskipun di dalam Islam ada takzir atau sanksi. Ya. Pencegahannya gimana? Pencegahannya melalui 3 hal yang saling berkolaborasi. Yang pertama, dari sisi individual. Yang kedua, kolaborasi sama masyarakat. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan negara. 3 kelompok besar ini harus saling berkolaborasi. Kenapa? Kalau individual ada capek Bu. Benar nggak Bu? Kalau sama masyarakat ditambah masyarakat bisa. Bisa Bu. Tapi tetap aja bakal ada peluang-peluang muncul. Ketika apa? Kebijakan negaranya nggak support. Benar nggak Bu? Iya tuh. Apalagi cuman diserahkan kepada individu. Ayo mama-mama, bunda-bunda, umi-umi, dicek HP anaknya. Terus kita ngomong, maaf Pak, kami gaptek. Nah gimana tuh? Dan anak-anak sekarang pinter Bu. HP-nya dikunci, di password, bentuk passwordnya kayak macam-macam. Ada yang sidik jari, ada yang pakai wajah, verifikasi wajah, gimana tuh? Kalau yang pakai verifikasi wajah atau maknya nggak bisa buka, wajahnya beda. Ya Bu? Ya. Jadi, kalau individual aja, kalau kita-kita aja Bu, capek capek ya Bu ya? Iya. Harus ada peran masyarakat dan disupport dan didukung oleh siapa Bu? Negara. Kita bicarakan satu-satu ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menjaga fitrah anak sejak dini. Dalilnya apa? Dalilnya adalah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi anak-anak kita lahir itu sebenarnya dalam keadaan putih fitrah gitu, bersih. Bahkan mereka sudah bersaksi di hadapan Allah akan menjadi Muslim, beriman gitu ya. Nah, kenapa nih? Kita juga harus introspeksi di sisi ini. Apa yang membuat anak-anak kita hari ini standarnya standar TikTok, bukan standar syariat? Mari kita evaluasi, saya juga. Ya, kenapa standar kebenaran anak-anak kita hari ini medsos, bukan syariat Allah, apalagi omongan orang tuanya. Ya nggak? Nah, mari kita ngaku bareng-bareng ya Bu ya. Nah, itu saya juga ngaku ini mah.
Yang kedua, dari kecil dibiasakan menundukkan pandangan dan menjaga syahwat. Ini perintah Allah. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka mau menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Nah, justru kita pamerin di medsos bayi-bayi lucu itu. Anak-anak kita yang gemoy-gemoy itu bertebaran Bu di medsos. Dan saya suka nontonin karena lucu ya. Tapi sebenarnya dimintanya apa? Menundukkan pandangan dan menjaga itu yang bayi. Ada lagi anak-anak kita yang udah SMA, malah joget-joget, malah pakai baju mini, ya nggak Bu? Malah nyengajain biar kelihatan, gimana tuh? Nah, jadi dari kecil ini diajarin, ini bisa kita lakukan nggak? Bisa. Ini aktivitas individu. Dari kecil anak-anak dipakein kerudung, 5 langkah dilepas, pakein lagi, 5 langkah dilepas lagi. Ya emang begitu namanya juga sedang mendidik ya Bu ya. Jangan dimarahin ya Bu, orang belum wajib. Ya enggak? Nah, dibiasakan. Kemudian apalagi yang secara individual? Nah, larangan mendekati pintu zina. Perintah Allah di Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan mungkar. Pintunya aja jangan dideketin Bu. Apalagi zinanya. Jadi saya kalau ada anak murid pacaran tuh saya ajakin ngobrol. Arahannya ke sini Bu. Dah pacaran mah pintunya ya Bu. Zinanya. Pintunya aja dilarang sama Allah dideketin. Apalagi zinanya gitu. Pintunya aja Allah jangan deketin pintunya. Nah pacaran itu adalah pintunya. Ya, ini bisa kita lakukan secara individual? Bisa. Dengan apa? Ya diomongin, berkomunikasi dengan anak-anak. Sesuai peran kita hari ini. Peran kita ibu, omongin sebagai ibu. Peran kita guru, omongin sebagai guru gitu ya. Dengan tips komunikasi yang efektif. Tips komunikasi ala Rasulullah itu ada di KIH. Mangga silakan belajar dan datang. Ya, kita punya tips komunikasi efektif. Ya. Lalu kemudian selanjutnya menjaga aurat dan adab pergaulan. Kalau anak-anaknya sudah balik, ibu-ibu ada yang anaknya sudah balik? Udah pernah ngajak cewek atau cowok datang ke rumah? Belum? Jangan ya Bu ya. Gak usah. Ya, saya juga sedang berusaha keras untuk itu ya. Berdialog dengan anak-anak tentang adab dalam bergaul. Susah Bu diomongin ya, terus saja diomongin. Dengan komunikasi yang tidak melukai. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi anak sekarang, dulu tuh saya pernah usul di salah satu sekolah anak saya. Saya bilang, Bu bisa nggak kerja kelompok itu perempuan-perempuan aja. Laki-laki aja. Karena saya gelisah, kalau kerja kelompok itu campur laki-laki perempuan. Gurunya ngomong apa Bu? Kalau mapel saya bisa Bu, tapi kalau mapel yang lain nggak bisa. Karena anak-anak harus saling mengenal. Nah, setelah dapat jawaban, saya bilang ke anak saya, Mas, nanti kalau kerja kelompok di rumah, ya di rumah aja. Ibu sediain deh makanan itu. Kenapa? Biar bisa ngelihat interaksi yang terjadi. Biar bisa ngejagain, Bu. Jadi kalau anak saya, Bu nggak mau di rumah, di mana? Di sini. Perempuannya ada berapa? Siapa aja? Ingat ya, Mas. Akhirnya pesan sponsornya keluar. Karena nggak mau di rumah. Ya, Bu? Jadi ini bisa kita lakukan secara individual? Bisa. Ya. Nah, inilah aktivitas individual yang bisa kita lakukan. Tapi kan tadi kita udah sepakat ya Bu, kalau kita sendiri yang lakuin capek nggak? Capek. Maka kita harus menggandeng masyarakat. Dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang kira-kira nih, ini ada resikonya nggak Bu? Ada zaman sekarang mah resikonya Bu. Dikucilkan, dibilang ustazah, bener Bu? Iya gitu. Saya juga digituin soalnya. Tapi ya nggak apa-apa, ya aktivitasnya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Atau bahkan dibilang urus aja keluargamu sendiri, nggak usah ngurus keluarga orang lain. Emang keluarga situ udah baik, gitu Bu. Itu
Tapi kalau misalkan ini tidak dijalankan, waduh, jadi kebuka semua ya. Kalau misalkan ini tidak dijalankan, apa yang terjadi, Bu? Ya kemaksiatan ada di mana-mana. Kalau kemaksiatan ada di mana-mana dan kita diam aja, apa yang bakal terjadi, Bu? Ya tunggu aja. Tunggu hadiah dari Allah itu mah. Ya, tunggu azab. Ketika amal ma'ruf tidak ada, maka yang akan turun adalah azab. Jangan sampai kita jadi setan bisu. Tahu ada kemaksiatan tapi diam. Udah setan bisu lagi, Bu. Gimana tuh? Ya. Nah, jadi ini harus hidup karena anak solih itu tidak lahir sendiri. Dia dilahirkan oleh lingkungan yang solih. Gitu ya. Siap, Bu, ngelakuin ini? Bener, Bu? Nih. Ini diksasiin sama malaikat ya, Bu. Janji kita bahwa kita nggak akan diem nih kalau ada anak tetangga bawa pacarnya ke rumah. Kita ngeliat nih, ditegur nggak? Ditegur. Anak tetangga jalan pakai celana pendek, perempuan, udah balik, ditegur nggak? Ditegur nggak, Bu? Aduh, ditegur ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat. Gimana, Bu? Nah, itu resiko. Ya, yang saya bilang tadi. Malah dijauhin. Resiko, Bu. Dijauhin tetangga tapi dekat sama Rasulullah dan Allah karena menyampaikan apa yang diperintahkan. Pilih mana, Bu? Kalau bisa ya tetangga baik, Allah baik, Bu, gitu ya. Tapi hari ini mungkin itu akan menjadi sebuah pilihan. Karena kita hidup di zaman apa, Bu, tadi? Sekuler. Ya, agama nggak boleh dibawa-bawa dalam bertetangga, gitu katanya. Ya, nah iya, Bu, benar. Nah, jadi siap melakukan ini insya Allah dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau ibu adalah ketua majelis taklim, wah itu makin mantap tuh. Ya, kalau ibu adalah ketua komite sekolah, nah makin mantap deh tuh melakukan ininya. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya ibu rumah tangga biasa. Enggak apa-apa, ibu rumah tangga juga punya teman. Emang ibu nggak punya teman? Punya banyak. Circle-nya banyak ya, Bu? Ah tuh, silahkan. Obrolan circle-nya itu ini nih. Ya nggak, Bu? Emang kalau kita ngumpul satu circle, obrolannya apa, Bu? Mending obrolannya ini. Dapat pahala. Ya. Terus ketemunya dapat pahala. Karena satu circle suka ketemuan ya, Bu? Nah, obrolannya gini aja. Insya Allah dapat pahala. Ya. Kemudian larangan kholwat dan ikhtilat. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan dan yang ketiganya adalah setan. Ini, Bu, hari ini justru prakteknya banyak. Ya nggak, Bu? Contoh. Kita tidak menjelek-jelekan ya, Bu. Contoh, kita kondangan. Di situ bapak-bapak dan ibu-ibu barengan nggak, Bu? Barengan. Ya kan? Padahal ada larangan ini, Bu. Ikhtilat. Terus pergi janjian berduaan. Enggak berdua, Bu. Kita mah makan di tempat makan yang rame. Tapi kan enggak ada yang ibu kenal. Yang ibu kenal cuman yang ngajak janjian. Dan itu dinormalisasi hari ini. Boleh gitu. Toh rame gitu kan. Toh banyak orang. Saya enggak berdua-duaan. Tapi kan orang lain enggak ada yang ibu kenal. Yang ibu kenal cuman temen ibu itu. Betul enggak, Bu? Itu jatuhnya apa? Ya kholwat, berdua-duaan. Ya, Bu ya? Nah, oke. Lalu yang ketiga adalah penjagaan orang tua dan lingkungan. Di lingkungannya saya gedein. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban. Ini bukan hanya lingkup di dalam rumah, Bu. Ini juga lingkup ketika kita berinteraksi di dalam lingkungan kita. Allah bakal nanya. Udah siap ditanya? Udah siap? Saya belum, Bu. Ya, belum siap untuk ditanya. Itu mah. Harus, makanya kalau belum siap, disiapkan dari sekarang. Jadilah orang yang peduli. Jangan membuat anak dari sekulerisme bernama individualisme itu berkembang di antara kita. Karena, Bu, individualisme atau peduli pada diri sendiri, ya, Bu ya, itu bertentangan dengan Islam. Sangat bertentangan.
Kok bisa? Iya, Nabi Muhammad SAW bersabda, kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Tangannya sakit, badannya ngerasain. Kakinya kena duri, semua badan ngerasain. Jadi individualisme hari ini kayak kata-kata urus aja keluarga kamu sendiri, emang keluarga kamu udah bagus? Nah, itu adalah bentuk individualisme dan itu bertentangan dengan Islam, dengan apa yang kita yakini benar, yaitu Islam. Jadi jangan melakukan itu. Kalau orang ngomong begitu, istighfar dulu, astagfirullahaladzim gitu ya. Terus kasih tahu, karena aku tuh sayang, kita tuh satu tubuh. Pengennya masuk surga sama kamu juga gitu. Ya Bu ya? Ya dakwah tetap SOP-nya sama ya Bu, harus dengan hikmah, harus dengan baik. Ya, Rasul pun begitu. Ya. Nah, ini adalah area masyarakat di mana kita menjadi salah satu bagiannya. Jadi kita juga harus berperan di sini. Gitu. Tadi secara individual kita bisa lakukan di rumah. Anak-anak kita ya Bu ya. Saudara-saudara kita, keluarga besar kita lah. Nah kalau masyarakat, kita juga bagian loh dari masyarakat. Gitu. Kita hidup itu di masyarakat, bukan di satu tempat yang isinya kita doang. Enggak ya Bu ya. Kita hidup di dalam masyarakat. Jangan sombong, betul. Nah tadi individu kalau sendirian capek ya Bu ya. Capek. Sama masyarakat kurang. Maka ini pelengkapnya. Ya, ini salah mencet ya. Yang pertama adalah negara. Negara itu punya peran besar, Bu. Kenapa punya peran besar? Negara itu punya semua alat yang bisa mencegah lahirnya pelaku child grooming. Negara itu punya alatnya, Bu. Makanya peran negara itu mencegah child grooming itu sangat penting. Dia bukan sekedar pelengkap. Kenapa? Semua alat yang untuk mencegah supaya kejahatan ini tidak terjadi ada pada negara. Tinggal negaranya mau apa enggak. Yang pertama adalah negara punya seperangkat alat sholat. Bukan ya Bu? Seperangkat alat yang mencegah informasi-informasi merusak itu ada di tengah-tengah masyarakat. Benar nggak Bu? Negara itu punya kementerian komunikasi dan digital. Ya. Negara itu bisa ngeluarin peraturan, Ibu. Informasi apa yang boleh disebar di masyarakat? Informasi apa yang nggak boleh masyarakat tahu karena merusak? Itu ada di tangan negara ini, Bu. Kalau kita kan nggak bisa. Misalnya nih, kita resah sama game anak-anak. Apa tuh yang kemarin dilarang? Roblox ya? Ya, Roblox ya. Negara itu bisa ngelarang. Nggak boleh Roblox masuk ke sini. Kalau kita misalnya nyerewetin anak, jangan main Roblox. Anaknya main nggak Bu? Main. Karena temennya ngajakin ya. Ngajakin mabar. Jangan main Mobile Legend. Anak kita main nggak? Main Bu. Karena temennya ngajakin. Nah, malah dijadiin perlombaan. Terus kalau udah level tinggi dijual. Cuan. Gitu anak-anak Bu ya. Duit ya. Nah, jadi peran negara di mana Bu? Nih, dia nyaring informasi yang boleh kita tahu dan yang nggak perlu kita tahu. Enak nggak kalau hidup kita kayak gitu Bu? Enak. Dah saya enak, nggak perlu razia HP lagi, nggak perlu ngecekin HP bocah, nggak perlu. Kenapa? Dijagain nama ini, ya, dijagain nama negara. Alat lain yang dimiliki oleh negara apa? Sistem ekonomi. Nih Bu, tadi kenapa orang muncul child grooming? Karena secara naluri kita punya gorizah nau, betul nggak Bu? Ya betul. Ketika sudah balik dan dapat rangsangan dari luar, si gorizah nau ini pengen Bu dipenuhi. Naluri seksualnya pengen dipenuhi. Karena apa? Dapat rangsangan terus. Faktanya, zaman sekarang, para pemuda-pemuda kita ini takut buat menikah. Betul nggak Bu? Kenapa Bu takut nikah Bu?
Iya, takut nggak bisa memenuhi, Bu. Dan menikah ke mahal ya, Bu ya. Datang ke calon mertua. Harus komplit. Kamu punya apa? Wah, jadinya ngeper ini para pemuda hari ini. Enggak menikah. Tapi gorizah naunya terus meminta dipenuhi karena rangsangannya nggak berhenti. Rangsangan visualnya nggak berhenti-berhenti. Tapi takut nikah, gimana dong, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Atau frustasi? Iya. Ya udah dah, child grooming aja. Kita manipulasi anak orang. Gitu, Bu. Ngeri ya? Ini lingkaran setan memang yang harus segera diputuskan. Kalau enggak, mau setumpuk apa aturan, enggak akan mengurangi. Ya, sistem ekonomi, pemuda enggak berani nikah. Kenapa? Nikah tuh mahal. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sementara, apa Bu? Susah nyari kerja. Iya, nyari duit. Kerja kan dapat duit ya Bu. Susah Bu nyari kerja sekarang. Nah, bener gak Bu? Bener. Susah nggak nyari kerja? Susah. Jualan juga susah. Nih nggak nyari kerja nih, pengen buka lowongan kerja ya Bu? Maksudnya teh bikin usaha. Susah juga. Terus gimana para pemuda kita yang gorizah naunya itu pengen dipenuhi, untuk memenuhinya dia nggak mampu. Ya bener, makin banyak ini child grooming. Jadi alurnya kan ke sana Bu. Child grooming ini nggak berdiri sendiri kejahatan ini. Kejahatan ini didahului oleh banyak hal. Salah satunya ini, sistem ekonomi yang kemudian tidak membuat para pemuda itu, para pencari nafkah itu mampu. Jadi child grooming ini nggak ujuk-ujuk, dia itu rentetan dari banyak masalah yang diakibatkan oleh sekulerisme, misahin agama dari kehidupan. Ya begini. Ya. Jadi dalam Islam, kalau tadi kita ngelihat faktanya kayak gitu, lalu dalam Islam sistem ekonominya seperti apa? Negara memastikan semua pencari nafkah itu bekerja.